Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan coba belajar materi kita atau mapel kita yang baru, yaitu tentang pendidikan lingkungan hidup atau biasa disingkat dengan PLH ya. Nah, PLH ini adalah mapel kita yang baru ya, Ananda soleh dan soleha. Oke, Ananda soleh dan soleha, untuk materi pertama ini kita akan coba belajar tentang tabula pot, tanaman bunga dalam pot. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda, tahukah bahwa negeri kita negeri yang sangat kaya akan berbagai jenis tanaman ya. Tanaman-tanaman tersebut dapat ditanam di mana saja, karena negeri kita memiliki tanah yang subur. Ya, ada istilah tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman ya. Kalian dapat menanam berbagai jenis tanaman, bisa di rumah, sekolah, kebun, atau di tanah yang luas. Nah, apakah kalian sudah sering melihat di halaman rumah atau di teras ada beberapa tanaman yang ditanam di dalam pot? Tanaman tersebut sengaja ditanam dengan berbagai alasan. Kira-kira apa alasannya? Alasannya karena keindahan dan keharuman bunganya, karena daunnya yang indah, bisa juga karena bentuknya yang sangat unik. Nah, kalau kalian, apa alasannya menanam tanaman di dalam pot? Boleh tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ananda soleh dan soleha, perlu diketahui tanaman dapat menyerap karbon dioksida hasil pernapasan manusia. Tanaman kemudian berfotosintesis menghasilkan uap air dan oksigen. Nah, hasil fotosintesis diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bernapas ya. Sekarang kita akan belajar berbagai jenis tanaman yang bisa ditanam di dalam pot. Apa saja? Pertama, ada lidah buaya. Lidah buaya bisa ditanam dalam pot. Nah, lidah buaya ini memiliki sekali manfaat ya, banyak manfaatnya. Bisa menyembuhkan luka ataupun bisa buat kecantikan, bisa juga buat menyuburkan rambut ya. Nah, kalau ini apa namanya? Betul, ini adalah mawar ya. Mawar yang sangat indah. Dan ini adalah bawang yang sering digunakan sebagai bahan bumbu dapur ya. Dan ini adalah bonsai ya.
ditanam karena keindahan bentuknya. Nah, kalau ini siapa yang tidak suka? Ini adalah jeruk. Nah, itu tadi tanaman yang bisa ditanam di dalam pot ya. Tentu banyak tanaman lain yang juga bisa ditanam di dalam pot. Selanjutnya kita akan coba membahas beberapa jenis pot ya. Ada beberapa jenis pot tanaman di pasar sesuai dengan bahannya. Tahukah kalian, ternyata setiap material memiliki karakter yang berbeda. Jadi, kalian tidak boleh asal pilih ya. Pot tanaman adalah solusi untuk berkebun tanpa menggunakan lahan yang luas. Tak hanya itu, dengan menggunakan pot, kalian bisa lebih mudah memindahkan posisi tumbuhan kapanpun. Namun, memilih pot yang tepat ternyata cukup sulit ya, karena kalian tidak boleh asal menentukan atau asal pilih ya. Pot yang kalian gunakan bahannya harus sesuai dengan jenis tumbuhan. Salah-salah, tanaman malah akan membusuk dalam pot. Nah, yuk kita kenali setiap jenis pot tanaman. Pertama, ada pot berbahan porselin. Bahan porselin bisa digunakan untuk pot indoor atau yang diletakkan di dalam rumah. Kebanyakan pot dibuat berwarna putih dan dilukis permukaannya, sehingga tampilan pot tampak mewah. Namun, kalian harus berhati-hati saat menggunakannya, karena bahan porselin mudah pecah dan perawatannya sulit. Selain itu, hanya tanaman hias tertentu yang bisa ditanam di dalam pot porselin. Ya, misalnya bonsai. Yang kedua adalah pot yang terbuat dari bahan semen. Nah, harga pot satu ini cenderung lebih terjangkau daripada porselen ya. Pot semen dikenal memiliki daya tahan tinggi, terlebih jika dibandingkan dengan bahan porselen. Permukaan tidak mudah retak, sehingga sangat cocok untuk tanaman yang memiliki akar kuat. Bahan semen juga dapat menyerap air dengan baik, sehingga kalian tak perlu khawatir tanaman rusak akibat suhu tanah yang tidak terjaga. Namun, sayangnya pot ini memiliki satu kekurangan, yaitu bobotnya yang sangat berat, sehingga tidak mudah untuk dipindahkan. Selanjutnya, pot berbahan tanah liat. Nah, pot berbahan tanah liat ini sangat mudah dijumpai di pasarannya dan harganya relatif murah. Materialnya membuat air dapat merembes keluar dengan sendirinya dan sirkulasi udara pun bagus, sehingga kadar air di dalam akar akan selalu terjaga dan terhindar dari pembusukan. Namun, bahan tanah liat sama rapuhnya seperti porselen, sehingga pot mudah pecah dan patah jika terbentur benda keras. Bahkan jika akar tanaman tumbuh besar dan kuat, tekanannya pun akan mampu merusak pot.
Selanjutnya, pot yang berbahan plastik. Jika kalian menginginkan jenis pot tumbuhan dengan beragam warna, maka sebaiknya pilih pot plastik. Material plastik juga memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Kalian tak perlu khawatir pot rusak ataupun terbentur. Tak hanya itu, pot ini pun dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis pot lainnya ya. Namun sayangnya bahan plastik tidak dilengkapi dengan pori-pori, sehingga suhu di dalam pot cenderung tidak stabil. Artinya suhu mudah naik dan turun mengikuti cuaca. Hal ini tentu saja meresahkan, karena jika dibiarkan, akar tanaman akan lebih cepat membusuk. Nah, yang terakhir adalah pot berbahan kayu. Nah, untuk kalian yang senang dengan tampilan estetik, pasti tertarik untuk menggunakan pot kayu ya. Warnanya yang alami dan garis-garis serat kayu membuat tampilan pot ini sangat unik dan menawan. Material kayu pun memiliki daya serap yang baik, sehingga efektif menjaga kelembapan akar tanaman di dalam pot. Pot ini tidak mudah retak, namun bisa lapuk dan habis dimakan rayap jika kalian tak hati-hati menggunakannya. Jadi sebelum memilih pot kayu, pastikan dulu bahan dasar kayu yang digunakan kuat ya. Nah, itu tadi materi kita untuk pertemuan pertama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.